Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah ma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kamu adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengamalkannya kepada orang lain. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustaz Muhammad Sarbini Syotang dalam materi ilmu tajwid. Kali ini kita sudah masuk pelajaran yang ketiga, episode yang ke-8. Sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang hukum nun mati dan tanwin, kemudian hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Terakhir kita sudah sampaikan tentang hijar syafawi. Kali ini kita masuk pelajaran kedua, episode yang ke-8, yaitu tentang al-ahkamu mim wan nun musaddadataini, yaitu hukum mim dan nun yang bertasdid. Mari sama-sama kita dengarkan. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustaz Muhammad Sarbini Syotang dalam materi pelajaran tajwid atau ilmu tajwid. Kali ini kita pelajaran yang ketiga di episode yang ke-8 mengenai al-ahkamul mimu wan nunu musaddadataini. Sekali lagi, al-ahkamul mimu wan nunu musaddadataini, yaitu hukum mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian hukum mim dan nun yang bertasdid adalah setiap huruf mim dan nun yang bertasdid, maka hukum bacaannya idgham bigunnah atau memasukkan dengan dengung, dengan cara membacanya yaitu ditekan kemudian ditahan selama 2 harokat dan didengungkan. Sekali lagi, pengertian hukum mim dan nun yang bertasdid adalah setiap bertemu dengan huruf mim dan huruf nun yang bertasdid, maka hukum bacaannya adalah idgham bigunnah atau dimasukkan dengan dengung, dengan cara membacanya ditekan kemudian ditahan selama 2 harokat dan didengungkan. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada contoh mim yang bertasdid atau mim syiddah. Itu kita ambil dari Quran surah 78, surah An-Naba ayat 1. Kemudian Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 3. Dan yang ketiga Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 29. Di sini Ustaz hanya bisa memberikan contoh pada pertemuan kita ini tentang mim yang bertasdid atau nun yang bertasdid, hanya 3 contoh saja. Baik, kita masuk kepada contoh yang pertama. Ini kita ambil dari Quran surah yang 78 atau surah ke-78, surah An-Naba ayat 1. Pada Quran surah An-Naba ayat 1 ini ada kalimat di sini amma yatasaalun. Sekali lagi, amma yatasaalun. Dari kalimat ini terdapat mim syiddah atau mim yang bertasdid. Bagaimana cara membaca mim yang bertasdid ini adalah, maka kita baca dengan idgham bigunnah, yaitu dengan cara menekan huruf mim tadi, kemudian menahan selama 2 harokat dan disertai dengan dengung. Jadi jangan terburu-buru. Baik, sama-sama kita bacakan. Amma yatasaalun. Sekali lagi, amma yatasaalun. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuklah kita kepada contoh yang kedua. Itu kita ambil dari Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 3.
Pada kalimat ini ada kalimat wa mimma razaqnahum yunfikun. Sekali lagi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Pada kalimat ini terdapat huruf mim yang bertasydid. Bagaimana cara membaca huruf mim yang bertasydid ini? Yaitu membacakannya dengan cara menekan huruf mim yang bertasydid ini, kemudian menahannya selama 2 harokat dan disertai dengan dengung. Sekali lagi, bagaimana cara membaca hukum mim yang bertasydid ini? Yaitu dengan menekan huruf mim yang bertasydid ini, menahan sampai selama 2 harokat dan disertai dengan dengung. Mari sama-sama kita bacakan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sekali lagi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Anak-anak sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh mim yang bertasydid yang ketiga itu kita ambil dari Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 29. Pada kalimat ini di surah Al-Baqarah ayat 29 ini terdapat bacaan tsummastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Sekali lagi, tsummastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 29 ini, di kalimat ini terdapat 2 contoh. Yang pertama, contoh huruf mim yang bertasydid, kemudian yang kedua contoh huruf nun yang bertasydid. Bagaimana cara membaca huruf mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid ini? Yaitu kita membacanya dengan cara menekan huruf mim atau nun yang bertasydid ini, kemudian menahannya selama 2 harokat dan disertai dengan dengung. Sekali lagi, bagaimana cara membaca huruf mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid ini? Yaitu membacakannya dengan cara menekan huruf mim dan nun yang bertasydid ini, kemudian menahannya selama 2 harokat dan disertai dengan dengung. Anak-anak sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bacakan untuk contoh yang ketiga ini. Tsummastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Sekali lagi kita ulangin. Tsummastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Anak-anak sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuklah kita kepada hukum nun yang bertasydid. Di sini juga saya memberikan ada 3 contoh. Itu kita ambil contoh yang pertama dari Quran surah 78, surah An-Naba ayat 2. Kemudian contoh yang kedua dari Quran surah 114, surah An-Nas ayat 6. Dan kemudian yang ketiga kita ambil dari Quran surah 60 Al-Mumtahanah ayat 10. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari contoh yang pertama ini dari Quran surah An-Naba ayat 2 ini itu terdapat satu kalimat, ini bacaannya anin nabail azim. Sekali lagi, anin nabail azim. Pada kalimat ini itu terdapat huruf nun yang bertasydid. Bagaimana cara membaca huruf nun yang bertasydid ini? Yaitu membacakan huruf nun ini dengan cara menekan huruf nun yang bertasydid ini, kemudian menahannya selama 2 harokat, kemudian disertai dengan dengung. Sekali lagi, membaca huruf nun yang bertasydid itu dengan cara menekan huruf nun yang bertasydid, kemudian menahan selama 2 harokat dan disertai dengan dengung. Mari sama-sama kita bacakan contoh yang pertama ini. Anin nabail azim. Sekali lagi, anin nabail azim. Anak-anak
sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada contoh yang kedua, itu kita ambil dari Quran surah 114 surah An-Nas ayat 6. Pada Quran surah An-Nas ayat 6 ini terdapat kalimat minal jinnati wan nas. Sekali lagi, minal jinnati wan nas. Pada kalimat ini terdapat ada dua contoh huruf nun yang bertasdid. Nah, ini yang pertama, di kalimat jinnati ini ada nun yang bertasdid, dan kemudian di kalimat An-Nas ada nun yang bertasdid. Bagaimana membacakan huruf nun yang bertasdid ini? Yaitu membaca huruf nun yang bertasdid ini dengan cara menekan huruf nun yang bertasdid, kemudian menahannya selama 2 harokat dan disertai dengan dengung. Sekali lagi, bagaimana cara membaca huruf nun yang bertasdid ini? Yaitu membaca huruf nun yang bertasdid ini dengan cara menekan huruf nun yang bertasdid, kemudian menahannya selama 2 harokat dan disertai dengan dengung. Mari sama-sama kita bacakan contoh yang kedua ini. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi, minal jinnati wan nas. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada contoh huruf nun yang bertasdid yang ketiga. Itu kita ambil dari Quran surah 60 surah Al-Mumtahanah ayat 10. Pada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10 ini ada kalimat wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Sekali lagi, wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Pada kalimat ini terdapat ada 3 huruf nun yang bertasdid. Ini yang pertama di kalimat tangkihuhunna, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ataitumuhunna, dan yang ketiga ujurahunna. Ini 2 kalimat ini itu huruf nun yang bertasdid, ya, walaupun dia berada di akhir kalimat, akan tetapi tidak ada tanda wakaf atau tanda berhenti. Cuman di sini ada contoh yang terakhir ini ada wakaf al-waqful jaiz. Ya, huruf jim ini adalah al-waqful jaiz, boleh berhenti, boleh pula disambung. Jadi kita akan peragakan nanti bagaimana cara membaca huruf nun yang bertasdid bila ada tanda wakaf. Baik, sama-sama kita bacakan. Ini membacakannya yaitu dengan cara menekan huruf nun tadi, nun yang bertasdid ini, kemudian menahan selama 2 harokat dan didengungkan. Mari sama-sama kita praktekkan bacaan Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10 ini. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Sekali lagi, wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Untuk membaca huruf nun yang bertasdid ini, jadi kita mematikannya, tetapi tetap dibaca dengan cara menekan huruf nun yang bertasdid ini, kemudian menahannya sampai 2 harokat, kemudian disertai dengan dengung. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi sudah sama-sama kita dengarkan materi pelajaran yang ketiga, yaitu hukum mim dan nun yang bertasdid. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah ilmu dalam bacaan atau tilawatil Quran kita dan menjadikan bacaan kita semakin baik lagi. Sampai bertemu kembali di episode yang berikutnya. Syukron hasiron.
Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah saya sampaikan tentang al-ahkamu mim wan nun musaddadatain, yaitu tentang hukum mim dan nun yang bertasdid. Insyaallah mudah-mudahan dengan materi yang sudah kita sampaikan itu bisa menambah ilmu kita, sehingga bacaan ataupun tilawah kita akan semakin baik dan bisa kita amalkan kepada orang lain. Sampai ketemu kembali kita di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.